Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hilda. Jadi, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas mengenai penyakit epidemiologi yaitu poliomyelitis. Nah, mungkin bapak-bapak semua sudah pada tahu ya, apa sih itu poliomyelitis? Poliomyelitis adalah penyakit virus yang sangat menular terutama pada anak-anak yang menyerang sistem syaraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Selanjutnya, gejala dan tanda inkubasi. Masa inkubasi virus polio biasanya memakan waktu 3-6 hari dan kelumpuhan terjadi dalam waktu 7-21 hari. Kebanyakan orang terinfeksi 90% tidak memiliki gejala atau gejalanya yang sangat ringan. Pada kondisi lain, gejala awal yaitu demam, kelelahan, sakit kepala, pusing, muntah, dan kekakuan di leher dan nyeri di tungkai kenali. Selanjutnya, klasifikasi polio itu terbagi menjadi 3. Polio non-paralisis, kemudian paralisis, pasca polio. Nah, apa sih yang membuat perbedaan itu? Yang pertama, polio non-paralisis menyebabkan muntah, lemah otot, demam, meningitis, letih, sakit tenggorokan, sakit kepala, serta kaki, tangan, leher, dan punggung terasa kaku dan sakit. Kebanyakan paralis menyebabkan sakit kepala, demam, lemah, otot kaki, tangan terasa lemah, dan kehilangan refleks pada tubuh. Selanjutnya, pasca polio, sulit bernafas atau menelan sulit, berkonsentrasi, lemah otot, adanya depresi, gangguan tidur dengan kesulitan bernafas, mudah lelah, dan massa otot tubuh menurun. Selanjutnya, bagaimana sih proses penularannya? Ketika seorang anak terinfeksi virus polio liar, virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan berkembang biak di usus. Kemudian dibuang ke lingkungan melalui feses di mana ia dapat menyebar dengan cepat melalui komunitas. Selanjutnya, polio dapat menyebar ketika makanan atau minuman terkontaminasi oleh feses. Terakhir, orang-orang tanpa gejala ini membawa virus dalam usus mereka dan dapat diam-diam menyebarkan infeksi ke ribuan orang. Nah, bagaimana sih cara pencegahan? Cara pencegahannya yaitu satu-satunya yaitu dengan cara imunisasi. Tindakan yang paling efektif dalam pencegahan penyakit polio adalah vaksin polio yang diberikan berkali-kali dapat melindungi seorang anak seumur hidup. Nah, tata cara pelaksanaan kasus. Tidak ada obat untuk polio, yang ada hanya perawatan untuk meringankan gejala. Kemudian terapi fisik digunakan untuk merangsang otot dan obat antispasmodik diberikan untuk mengundurkan otot-otot dan meningkatkan mobilitas. Tindakan suportif pencegahan terjadinya cacat sehingga anggota gerak diusahakan kembali berfungsi senormal mungkin dan penderita dirawat inap selama minimal 7 hari atau sampai penderita melampaui masa akut. Selanjutnya, penetapan KBL. Langkah-langkah investigasi penyelidikan KLB. Yang pertama, konfirmasi awal KLB, yang kedua pelaporan segera KLB, yang ketiga persiapan investigasi. Selanjutnya, pemeriksaan labor. Pemeriksaan labor dilakukan 1. Spesimen AFP merupakan tinja yang diambil pada kasus AFP yang lama lumpuhnya belum lebih dari 2 bulan. Selanjutnya yaitu yang nomor 2, spesimen adekuat adalah 2 spesimen dapat dikumpulkan dengan tenggang waktu minimal 24 jam.
Yang ketiga, waktu pengumpulan kedua spesimen tidak lebih dari 14 hari sejak terjadinya kelumpuhan. Yang keempat, masing-masing spesimen minimal 8 gram atau sebesar 1 ruas ibu jari orang dewasa atau 1 sendok makan bila penderita diare. Yang kelima, spesimen pada saat diterima ke labor dalam keadaan yang pertama, 2 spesimen tidak bocor. Yang kedua, 2 spesimen volumenya cukup. Yang ketiga, suhu dalam spesimen berkarir 2-8 Celcius. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.